P2D itu berapa hari? 7 hari kita akan dicoba. Datang tepat waktu, itu jam 7.00 itu sudah harus ada di dalam tempat P2D. Tidak bisa terlambat. Kontrak bisa ditunda kalau teman-teman yang memiliki SKCK. Kalau teman-teman yang punya tunggakan BPJS Mandiri, itu harus melunasi dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja kita selalu sehat-sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini tuh kita cerita santai dulu, baru kita akan masuk ke tahap pemateri. Saya di sini akan merokok dulu ya teman-teman. Saya minta maaf, saya merokok. Oke, tidak apa-apa ya, saya merokok. Jadi teman-teman semua, ini terkait pertanyaan lagi dari kawan-kawan kita di luar sana yang bertanya kepada saya. Mereka bertanya, Pak, kalau kita sudah lulus tahap MCU, apakah itu kita sudah 100% bisa bekerja di PT IWIP? Jawaban saya, belum. Itu kalau lulus MCU kita baru mencapai tahap 25% itu. Karena masih ada tahap dan tahap lagi untuk kita resmi menjadi karyawan PT IWIP. Walaupun kita sudah diberikan APD dari PT IWIP, selama kita belum terikat tanda tangan kontrak, berarti kita itu belum resmi menjadi karyawan di PT IWIP. Dan kita belum diberikan ID card seperti ini, maka kita belum dinyatakan menjadi karyawan PT IWIP. Terkecuali kita sudah mendapatkan ID card seperti ini, maka itu kita sudah resmi menjadi karyawan di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Maka dari itu teman-teman semua, jangan lupa untuk dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten seputar informasi lowongan pekerjaan di PT IWIP. Jadi setelah kita yang sudah dengar hasil MCO itu, kita akan melaksanakan yang namanya psikotes. Jangan teman-teman menganggap remeh psikotes. Psikotes ini juga dapat menggagalkan teman-teman untuk bergabung di PT IWIP. Jadi di psikotes ini kita dites. Ini dalam bentuk materi, kita diberikan soalnya. Kita tes, kita mengisi jawaban-jawaban. Ada angka-angka di situ yang harus kita selesaikan jawabannya itu menggunakan waktu. Tidak tahu waktunya berapa, tapi yang pastinya ada waktu. Tidak lama dalam satu soal. Itu kemungkinan tidak sampai 1 menit untuk satu soal yang kita jawab. Dan soal-soal itu sangat cepat diberikan oleh panitianya. Ini saya sarankan kepada teman-teman semua agar selalu fokus. Jangan kepikiran ke tempat lain dulu, fokus ke materi psikotes. Karena disitulah penentuan teman-teman semua untuk melanjutkan pengambilan APD atau alat pelindung diri. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini. Setelah teman-teman lulus psikotes, pasti akan pengambilan seragam untuk bekerja. Oh belum. Itu belum bekerja teman-teman. Masih ada lagi tahap 7 hari. 7 hari itu tahapnya apa? Itu sering dinamakan P2D, pelatihan pengembangan diri. Jadi teman-teman, P2D ini bisa menggagalkan teman-teman untuk melanjutkan ke tahap K3. Jadi kalau teman-teman yang sudah melakukan P2D ini, saya harap teman-teman itu menjadi penilaian paling penting di P2D. Jadi kalau di P2D ini teman-teman yang mungkin tidak akan disiplin waktu atau tidak disiplin dengan aturan yang diterapkan oleh coach di sana atau pelatih-pelatih di P2D ini, maka teman-teman bisa dieliminasi. Gugur teman-teman. Jadi jangan sepelekan hal-hal seperti ini. Jadi ini saya kasih informasi
kepada teman-teman semua agar bisa menjadi patokan jika teman-teman nanti sudah bergabung di P2D. Teman-teman perlu ketahui bahwa P2D itu dapat mengancam Anda untuk gagal melangsungkan ke babak semifinal. Semifinalnya itu ke K3. Jadi hati-hati ya, ini saya kasih bocoran sedikit kepada teman-teman semua. Di P2D itu saya cerita sedikit, ini nanti kita akan disuruh juga hafal 21 poin. Itu wajib, teman-teman harus tahu itu 21 poin seperti apa. Karena 21 poin itu setelah teman-teman bekerja nanti, teman-teman akan rasakan manfaat dari P2D itu. Dan juga 21 poin tadi. Itu sangat penting 21 poin. Menyangkut dengan keselamatan kita, menyangkut dengan pekerjaan kita, menyangkut dengan semua tentang PT IWIB itu ada semua tertuang dalam 21 poin. Nanti 21 poinnya saya akan bahas ke video saya yang berikut. Jadi di sana teman-teman semua itu dilatih bagaimana cara untuk bisa disiplin waktu, bagaimana teman-teman bisa cepat respon, karena respon di PT IWIB itu sangat penting, Pak. Saya kasih tahu, respon di PT IWIB sangat penting. Kita tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang sudah diatur oleh pelatih-pelatih yang di sana. Kalau kita yang sengaja untuk melanggar, hukumannya masih untung kalau mereka hanya memberikan hukuman di lapangan. Tetapi kalau mereka suruh pulang, ya kita tidak bisa melanjutkan lagi untuk ke tahap K3. P2D itu berapa hari? 7 hari kita akan dicoba. Mulai dari datang tepat waktu, itu jam 7.00 itu sudah harus ada di dalam tempat P2D. Tidak bisa terlambat. Karena di situ menjadi penilaian juga bahwa orang ini dia akan nanti ketika bekerja apakah dia akan disiplin waktu atau tidak. Itu menjadi penilaian. Oke, setelah tahap P2D 7 hari teman-teman sudah melewati, maka teman-teman nanti akan diperhadapkan lagi dengan K3. K3 itu berapa hari? K3 itu selama 3 hari. Teman-teman akan dilatih lagi bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita untuk bisa menjaga diri kita saat kita bekerja. Karena saat kita sudah bekerja, maka kita harus melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi teman kita yang ada di samping kita. Jadi dalam materi K3 itu teman-teman perlu simak baik-baik, karena di situ nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara kita untuk berada di lapangan itu seperti apa. Apalagi teman-teman yang di GW ini kan setiap hari berada di lapangan. Jadi bagaimana cara untuk membawa diri kita ke depan agar bisa lebih ekstra hati-hati lagi. Seperti itu. Dan setelah Anda yang sudah melakukan K3 tadi, kalau teman-teman yang sudah fix, sudah oke dan tidak ada masalah, berarti teman-teman nanti akan langsung tanda tangan kontrak. Disitulah yang selalu kita tunggu-tunggu, teman-teman, tanda tangan kontrak. Tetapi teman-teman harus tahu dulu, kontrak bisa ditunda kalau teman-teman yang memiliki SKCK itu expire. Jadi teman-teman, saya sarankan dari video-video saya kemarin bahwa lebih baik pindah berkas di Halmahera Tengah. Bila mana terjadi saat Anda sudah mau melaksanakan tanda tangan kontrak dan SKCK teman-teman semua itu expire, maka perbaikannya hanya di Kota Weda, tidak lagi balik ke kota asal masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang dari luar, KTP-nya dari luar, ya pulang kampung. Itu ada pengalaman saya kemarin, teman saya itu orang dari Palembang. Jadi dia itu kasihan, pusing, sudah tidak ada uang, dia mau tanda tangan kontrak, tidak bisa lanjut kontrak, Pak. Karena SKCK-nya itu sudah expired dan berkasnya itu masih berkas dari kota asalnya, Palembang. Otomatis kan dia harus pulang. Terpaksalah dia menyuruh, mungkin ada orang tuanya di sana untuk mengurus surat pindah dari sana biar dia bisa pindah ke Weda, lalu dia urus SKCK di Weda. Ini bagi Anda yang punya BPJS Mandiri. Kalau teman-teman yang punya tunggakan BPJS Mandiri
itu harus melunasi dulu, Pak. Setelah pelunasan BPJS Mandiri, baru teman-teman bisa melaksanakan yang namanya tanda tangan kontrak. Jadi kalau BPJS Mandiri sudah beres dan lain-lain sebagainya, maka sudah bisa teman-teman semua melaksanakan tanda tangan kontrak di PT IWIP. Dan hari itu pun teman-teman melaksanakan kontrak awal, mau jam berapa, mau sore, tetap gaji teman-teman sudah mulai jalan hari itu juga. Setelah tanda tangan kontrak tadi, maka besok paginya teman-teman harus datang tepat waktu. Saya katakan jangan pernah terlambat kalau mau pembagian divisi teman-teman. Karena kalau sudah terlambat, maka teman-teman tidak diantar lagi ke divisi teman-teman. Pengantaran ke divisi teman-teman itu hanya 1 kali, tidak ada 2 kali lagi. Jadi kalau teman-teman yang terlambat, maka teman-teman tidak tahu divisi teman-teman di mana, bingung, dan teman-teman putus asa, tidak mau lagi untuk bekerja di PT IWIP. Makanya disiplin waktu itu sangat penting di PT IWIP. Jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten seputar informasi lowongan pekerjaan. Sampai di sini video saya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.